warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Tentunya alhamdulillah tidak ada kata yang patut kita ucapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan pujian kepada Allah atas limpahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Sampai pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap membukakan pintu kebaikan untuk kita. Masih tetap memberikan kesempatan untuk kita menambah amalan kebaikan. Menambah ketaatan sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wal waznu yawma idin al-haq. Timbangan pada hari itu adalah timbangan kebenaran. Tidak ada yang dikurangi walaupun sebesar darah, dan tidak akan ada yang ditambah juga walaupun sebesar darah. Maka kata Allah, faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah yang beruntung. Kita di kehidupan dunia ini adalah mencari keberuntungan, mencari kebahagiaan untuk dunia kita dan untuk akhirat kita setelahnya. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara, bukan selamanya. Kehidupan dunia ini adalah kita hanya singgah, bukan untuk tinggal. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini, ini surat Al-A'raf ayat 8. Yang selamat adalah yang lebih berat timbangan kebaikannya, dan yang merugi adalah yang ringan timbangan kebaikannya dan lebih banyak dan lebih berat timbangan keburukannya. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Saya pada malam hari ini diberi amanah untuk menyampaikan apa yang diuraikan dalam Al-Quran dan hadits terkait dengan jalan-jalan keselamatan. Apakah membuat kita selamat di kehidupan dunia ini, ataupun kita selamat ketika kita kembali kepada Allah. Jalan keselamatan tentunya ketika kita merinci amalan yang dianjurkan dalam syariat kita itu sangat banyak. Cuman pada dasarnya kalau kita mau selamat adalah kita berpegang dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menurunkan Adam ke bumi ini dari surganya, Allah tegaskan bahwa kalian di bumi akan diuji sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan Allah terangkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan
Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka ketika kalian nanti di bumi, maka siapa yang datang kepadanya dari saya petunjuk. Ini mengisyaratkan bahwa akan turun petunjuk dari Allah. Dan itu sudah terjadi sampai kepada Nabi kita, Nabi terakhir. Kita, umatnya. Telah datang kepada kita petunjuk Allah, Al-Quran. Maka Allah tegaskan, faman tabi'a hudai, fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan merugi. Kata para ulama tafsir, fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat dalam kehidupan dunia ini dan tidak akan merugi di kehidupan akhirat. Artinya, dia pasti selamat. Itu jaminan dari Allah kalau kita ikut Quran. Demikian pula kalau kita ikut sunnah. Dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipastikan kita akan selamat. Karena sunnah adalah qarin Al-Quran. Pendampingnya Al-Quran, penjelasan dari Al-Quran. Maka siapa yang berpegang dengannya, dia akan selamat dunia akhirat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allahi wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan pernah sengsara dan susah. Selama-lamanya kalian pasti selamat. Kalau kalian berpegang dengan keduanya. Apa itu kata Nabi? Kitab Allah dan sunnahku. Ini adalah kesimpulan. Kalau kita mau selamat. Kemudian setelah itu di syariat kita juga merinci jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Sebab-sebab yang kita tempuh jika ingin selamat dunia sebelum akhir. Di antara yang paling besar yang disebutkan dalam syariat kita adalah kita masuk Islam. Kita mengakui kalimat tauhid. Kita meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ucapkan dan kita beramal di atas keharusan itu. Ketika awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi. Itu lamanya 3 tahun. Sembunyi-sembunyi. Belum hanya kasih tahu orang-orang dekatnya, istrinya, sahabat yang belum percaya, Abu Bakar, dan orang-orang yang belum anggap bisa mempercayai apa yang belum bawa. Itu belum lakukan 3 tahun lamanya. Setelah itu masuk tahun keempat, ketika belum berusia masuk tahun 44. Maka turunlah ayat kepada beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabun. Al-aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga-keluarga dekat. Maka di sini beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Mulailah beliau berdakwah dengan jelas dan terang. Di antara yang beliau katakan ketika beliau
pergi ke perkumpulan manusia. Bahkan ketika belum turun ayat ini, belum naik ke Gunung Sofa, berteriak ke penduduk Mekah. Semua mereka berkumpul yang belum ucapkan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan selamat. Kalian akan selamat. Karena orang yang mengatakan la ilaha illallah, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya. Ini jaminan dalam Islam. Ini jaminan untuk dunianya. Dan akhirat tentunya lebih terjamin lagi. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, yakin akan keharusannya, itu pasti masuk surga. Ini jalan keselamatan. Jika kita mau selamat di dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula kita beriman dan beramal soleh setelah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita beramal di atas itu. Karena tidak ada keimanan tanpa amalan. Dan tidak ada amalan tanpa adanya kesolehan. Dan tidak ada keselamatan tanpa adanya amalan di atas keimanan. Kita bisa baca awal surat Al-Baqarah. Di halaman pertama di surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan soleh dan keimanan kepada Allah. Apa penutupnya di ayat kelima, di ujung paling atas itu? Allah tutup dengan firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang akan berada di atas petunjuk dari Rabb mereka di kehidupan dunia ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh dengan amalan yang disebutkan di surat itu, maka mereka itulah yang akan berada di atas petunjuk dari Rabb mereka di kehidupan dunia ini. Di akhirat, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Itu dijamin. Demikian pula kita bisa baca di akhir surat Al-Hajj. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk beramal, melakukan kebaikan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembah Rabbmu, lakukan kebaikan. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian selamat. Agar supaya kalian selamat dunia akhirat. Di awal surat Al-Mu'minun kita bacalah halaman awal di surah Al-Mu'minun itu isinya. Di awal Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Iya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Setelah itu Allah sebutkan amalan-amalan yang membuat mereka beruntung dan selamat itu. Mereka khusyuk dalam sholatnya. Mereka menjaga sholatnya. Mereka orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang melalaikan. Mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka orang-orang yang menjaga kehormatannya. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan amanah. Mereka adalah orang-orang yang menjaga janjinya. Dan hal-hal yang disebutkan di ayat itu.
Setelah itu apa penutupnya? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ini kata Allah di ayat 10 dan 11. Di awal qad aflahal mu'minun itu ayat 1. Sungguh telah selamat orang-orang yang beriman. Setelah itu disebutkan amalannya. Di ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di ayat ke-10 Allah katakan, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi yang namanya surga Firdaus. Yang kata Nabi, kalau kamu meminta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya sekedar minta, ya Allah masukkan saya surga. Tapi mintalah surga Firdaus. Karena kalau kita meminta, jelaskan permintaannya. Karena Allah tidak ada yang memaksanya atau yang bisa menghalanginya untuk mengabulkan permintaan kita. Di sini, mereka itulah akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Keselamatan. Dan ini adalah keselamatan yang besar. Demikian pula di antara jalan keselamatan secara khusus dijelaskan. Solat. Menjaga solat 5 waktu. Iya. Ini ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak. Ada orang Arab pedalaman datang kepada Nabi. Bertanya apa yang wajib baginya. Di antara Nabi yang Nabi nasihatkan kepadanya, kamu sholat 5 waktu. Dia bertanya lagi kepada Nabi, apakah ada kewajiban dari sholat selain 5 waktu? Tidak, kecuali kamu mau melakukan sunnah. Setelah itu dia pergi. Kata Nabi kepada para sahabat, siapa yang mau melihat kepada penduduk surga, lihat kepada orang itu. Ini sholat. Dan telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salat itu penentu dari amalan yang kita amalkan yang lain. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pada hari kiamat adalah salat. Kemudian setelah itu kata Nabi, fa in sholahat faqad aflah wa anjah. Di sebagian riwayat dikatakan faqad sholaha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka sungguh dia telah selamat dan lulus. Di riwayat lain dikatakan, sungguh akan selamat seluruh amalannya. Di seluruh amalan selamat. Wa in fasadat, kalau rusak, faqad khaba wa khosira. Di riwayat yang lain, fasadat sairu amali. Kalau solatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Sungguh dia akan binasa. Di riwayat dikatakan, rusak seluruh amalannya. Penentu. Maka di antara jalan keselamatan kalau kita rinci, solat. Adalah solat. Dan banyak lagi dalil yang lain. Tadi kita sudah isyaratkan.
ayat dalam surat Al-Mu'minun, ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat dalam surat Al-Hajj. Di dalamnya terdapat penyebutan sholat. Iya. Kemudian pintu dan jalan berikutnya. Dari jalan keselamatan yang dijelaskan dalam syariat kita, taubat. Kalau kita mau selamat, taubat. Karena banyak orang yang jatuh ke neraka itu karena dosa dan maksiat. Tidak ada satupun dari kita yang tidak ada dosanya atau yang tidak pernah berdosa. Semua di antara kita pasti melakukan dosa. Bahkan kalau kita tidak berdosa, Allah akan menghilangkan kita dan Allah akan memunculkan kaum lain lagi yang berdosa kemudian bertobat. Nabi yang mengatakan begitu. Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian sudah tidak melakukan dosa lagi, Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa kemudian bertobat. Karena itu ibadah. Artinya, semua kita pasti berdosa. Dan kalau kita pasrah dengan dosa yang kita lakukan, disitulah letak kesengsaraan dan kerugian. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, kemudian segera bertobat, itulah lambang kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kepada Allah kalian seluruhnya orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian selamat. Tobat. Kita merasa ada dosa atau tidak? Karena dosa itu kadang kita tidak sadari. Tobat. Demi keselamatan kalian. Juga kita bisa melihat Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling bersih dari dosa, dijaga oleh Allah. Tapi kita melihat prakteknya. Beliau beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Maka kita lebih butuh kepada itu. Lebih butuh kepada yang namanya tobat. Kalau mau selamat. Jika kita mau berbahagia. Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau berkata, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Keberuntungan, keselamatan bagi orang yang mendapatkan di lembaran amalannya nanti di hari kiamat istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Itu yang dikatakan keberuntungan. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, bisa kita baca surat Al-Qasas ayat 67. Kata Allah, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan menjadi golongan yang beruntung. Golongan yang selamat. Dan kata ulama tafsir bahwa asa minallahil wajib. Kalau Allah mengatakan asa itu wajib. Artinya wajib selamat bagi orang yang bertobat. Wajib selamat bagi orang yang bertobat. Berapapun dosa kita, tobat saja. Pasti kita selamat. Kita mungkin pernah dengar kisah seorang yang sudah membunuh 100 orang. Awalnya hanya 99 dia bunuh. Tapi karena dia mau bertobat, dia tanya kepada seorang ahli ibadah
yang semangat beribadah kurang ilmunya. Dia bertanya kepadanya, saya ini sudah membunuh 99. Apakah masih ada jalan tobat untuk? Maka ahli ibadah itu menganggap besar itu masalah. Maka dia berfatwa, tidak ada lagi pintu tobat untukmu. Ini sudah 99 orang kamu bunuh. Maka karena dia sudah terlanjur, dia bunuhlah tadi itu 1 orang. Genaplah 100. Tapi namanya orang dapat hidayah untuk bertobat, dia mencari lagi jalan. Dia ketemulah dengan yang berilmu. Bertanya kepadanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada jalan untukku bertobat? Dia berkata, apa menghalangimu untuk bertobat kepada Allah? Dia pun bertobat, dia selamat karena ilmunya. Satunya terbunuh karena kebodohannya. Terus dia sarankan, kamu pindah dari daerahmu, pergilah ke daerah sana, dia tunjukkan di sana beribadahlah kepada Allah dengan mereka. Maka dia bertobat dan pindah daerah, di perjalanan meninggal. Diperselisihkan oleh malaikat rahmat sama malaikat adab. Malaikat adab bilang, ini orang sudah bunuh 100 orang. Belum sempat beramal. Belum, baru bertobat. Baru mau pindah daerah supaya beramal. Malaikat rahmat bilang, nah dia sudah bertobat. Mereka berdua berselisih, maka turunlah malaikat yang memutuskan. Coba ukur di mana dia paling dekat. Ke daerah tadi yang dia melakukan kejahatan atau ke daerah yang dia akan beramal di sana. Maka mereka mengukurnya, ternyata sedikit dari badannya lebih miring ke daerah yang dia mau beramal di daerah itu. Diambil oleh malaikat rahmat. Baik, sudah bunuh 100 orang, tapi tobat, beruntung dia, selamat. Selamat akhiratnya. Padahal dunianya dia isi dengan amalan-amalan penduduk neraka. Itulah tobat. Menyelamatkan kita. Iya. Dari siksaan Allah di akhirat. Demikian pula di antara jalan keselamatan yang patut juga kita perhitungkan kalau kita mau selamat adalah memperbaiki hati dan selalu mensyukuri apa yang kita dapat dari Allah. Mengakui apapun yang kita dapat itu semata dari Allah. Bersyukur dengan lisan dan beramal di atas nikmat itu. Dan selalu mensucikan hati. Selalu mengagungkan dan membesarkan Allah. Oleh ini, membersihkan hati itu sangat banyak dalilnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Di ayat yang lain, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya. Dan dia selalu mengingat kebaikan Allah. Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar supaya kalian beruntung. Agar supaya kalian selamat. Mengingat nikmat, selamat. Karena Allah tidak akan menyiksa kita kalau kita bersyukur. Tidak kan? Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Tidak akan menyiksa kalau kita bersyukur dan beriman. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja.
mensucikan diri, mensyukuri nikmatnya, mengakui apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini adalah hal yang mungkin paling ringan yang bisa kita lakukan. Karena cukup mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Iya. Dan bernilai besar. Kita akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bebas dari adab dan bebas dari siksaan. Apakah siksaan dunia? Demikian pula siksaan akhirat. Sebagian ulama berdalil dengan ayat tadi, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Bahwa orang yang selalu bersyukur itu tidak akan ditimpakan musibah dalam kehidupan dunia ini. Tidak akan. Apalagi musibah yang sifatnya tiba-tiba. Orang yang selalu bersyukur tidak akan ditimpa musibah yang sifatnya tiba-tiba. Lihat di doa ketika kita melihat orang yang ditimpa musibah. Kita berkata, Alhamdulillahilladzi afana mimma talakallahu bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita puji Allah. Kita lihat orang kena musibah, kita bilang, segala puji bagi Allah. Bersyukur. Yang telah menyelamatkan saya dari apa yang menimpamu. Dan melebihkan saya dari banyak makhluknya. Kalau ada orang baca ini, Nabi jamin bahwa dia tidak akan ditimpa oleh faja'atu bala, musibah yang sifatnya mendadak. Sifatnya tiba-tiba. Ini kesyukuran. Makanya Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau selalu bersyukur walaupun yang tidak baik beliau dapat. Bahkan beliau katakan Rasulullah SAW kalau mendapatkan kebaikan, beliau berkata, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau belum mendapatkan selain itu, kata Aisyah, Nabi berkata, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi selalu tetap bersyukur. Bahkan saat ditimpa musibah sekalipun. Karena Nabi walaupun belum Nabi Allah, belum juga ditimpa musibah. Belum juga hidup susah. Belum pernah kena lemparan berdarah. Di perang Uhud belum kena tombak berdarah, terluka. Tapi beliau selalu bersyukur pada Allah atas apapun yang beliau alami. Makanya kita lihat beliau adalah orang yang paling beruntung. Iya, maka kita juga kalau mau seperti itu, maka harus kita mencontoh panutan kita. Demikian pula di antara jalan keselamatan yang membuat kita selamat dalam kehidupan dunia ini, demikian pula kehidupan akhirat. Dalam kehidupan ini kita menunaikan hak setiap orang yang punya hak kepada kita. Ada yang punya hak kepada kita, kita tunaikan. Walaupun sedikit. Kita pernah memukul seorang, kita tunaikan dulu haknya. Kita suruh dia pukul kita. Seperti Nabi kita. Kalau pernah berdiri di depan sahabat, mengatakan siapa yang pernah saya pukul, belum kasih punggungnya untuk dipukul. Menunaikan hak, apalagi hak-hak yang lain. Dan itu ternyata adalah sebab keselamatan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surah Ar-Rum 38 ayat 38.
Allah Subhanahu wa taala katakan, fa'atidal qurba haqqah wal miskina wa banas sabil. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Berikanlah kerabat itu haknya, karena kerabat punya hak kepada kita. Wal miskin, berikan orang miskin itu haknya, karena kalau kita kaya, orang miskin punya hak kepada kita. Wa banas sabil, berikan hak musafir. Dzalika khairun, itu lebih baik. Lilladzina yuriduna wajha Allah, bagi orang yang selalu menginginkan wajah Allah. Itu lebih baik bagi orang yang selalu ingin wajah Allah. Penutupnya, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bayangkan, itu penutup terakhir. Mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berinfak demi diri kita. Tidak boleh kikir. Tidak boleh kita kikir. Kata Allah, wa anfiqu khairan li anfusikum. Berinfaklah. Bersedekahlah. Itu adalah lebih baik untuk diri kalian. Itu anjuran dari Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Berinfaklah. Tidak harus tunggu banyak, biar sedikit. Bahkan saat kita mau sekali itu harta, ingin kaya takut miskin, itu lebih utama daripada kita berinfak dengan harta sisa yang kita punya. Allah anjurkan begitu. Wa anfiqu, tidak disebutkan berapa. Bahkan walaupun dengan sepotong kurma, lakukan. Wa anfiqu khairan li anfusikum, berinfaklah. Itu lebih baik untuk diri kalian. Terus kata Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga, dilindungi dari kekikiran jiwa, maka mereka itulah yang beruntung. Yang dijaga dari kikir, itulah yang beruntung. Yang memberikan semua orang itu haknya. Iya. Dan ini adalah hal penting yang patut juga kita ingat. Terakhir, di antara membuat kita selamat, dan masih banyak sebenarnya yang bisa membuat kita selamat di kehidupan dunia ini, kemudian nanti selamat ketika kita kembali ke akhirat menghadap kepada Allah, adalah sambungannya tadi, kita mengeluarkan apa yang kita dapat, yaitu kita merasa cukup terhadap apa yang diberikan kepada kita. Orang kaya dianjurkan untuk mengeluarkan infak. Orang miskin tidak boleh dia berkeluh kesah. Harus qanaah terhadap apa yang dia dapat. Tidak boleh dia meminta-minta. Tidak boleh dia berkeluh kesah atas kesusahannya itu. Nabi dalam hadits riwayat Imam Muslim, beliau telah berkata, qad aflaha man aslama wa rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah selamat orang yang masuk Islam, kemudian rezekinya cukup, dan merasa Allah mencukupkan dia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini dikatakan telah selamat. Orang masuk Islam, rezekinya pas, cukup untuknya, dan Allah membuat hatinya qanaah. Membuat hatinya qanaah. Ketika kurang, tidak tasakhut, tidak murka, tidak mengeluh, ya,
ketika lebih dia bersyukur. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan masih banyak lagi, dan saya sudah katakan tadi di awal, kalau kita mau selamat intinya, baca saja Quran, baca saja hadits Nabi SAW, maka pasti kita dijamin selamat dunia dan akhirat. Kami cukupkan, semua yang benarnya itu semata dari Allah, kekurangannya itu dari kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.